warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku mampu berpuasa. Anak-anak, tahukah kalian apa itu puasa? Ada yang tahu? Puasa berasal dari bahasa Arab saum atau siam, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri makan dan tidak serta dari hal-hal yang membatalkan puasa dan mengendalikan hawa nafsunya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Baik, kali ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, yaitu 29 atau 30 hari. Dan hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi umat Islam atau yang sudah balik. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik atau dia sudah dewasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Dan yang keempat adalah dia kuat atau mampu melaksanakan puasa Ramadan. Syarat sah puasa itu juga ada 4. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang ketiga, dia suci dari haid atau nifas. Dan yang keempat, pada waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat puasa. Niat puasa dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa saja sih yang membatalkan puasa? Kita lihat ya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ketika puasa, jika kalian makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Jika kalian tidak sengaja makan atau minum, puasanya tidak batal. Misalnya nih, kalian melihat ada air putih di atas meja. Terus kalian lupa bahwa hari ini puasa. Kalian minum deh air putihnya. Nah, ketika kalian tidak tahu dan air putihnya tertelan, itu tidak apa-apa. Kalian tidak batal puasanya. Tetapi ketika kalian sadar ternyata hari ini puasa dan airnya masih ada di dalam mulut, kalian harus mengeluarkan airnya. Atau misalnya kalian melihat di atas meja ada kerupuk. Terus kalian lupa kalau hari ini puasa. Kalian makan deh kerupuknya. Nyam 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 nyam. Nah, ketika kalian sadar hari ini puasa dan kerupuknya masih ada di mulut, belum sampai ke tenggorokan, kalian buang ya kerupuknya agar kalian bisa melanjutkan puasa lagi. Kalian tidak batal puasanya kalau tidak sengaja ya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, ketika kalian sakit dan kalian muntah, kalian bisa membatalkan puasa. Tetapi ketika kalian sengaja memuntahkan makanan yang ada di perut kalian atau minuman yang ada di perut kalian, maka puasanya batal. Yang ketiga adalah merokok. Merokok itu membatalkan puasa karena ketika kita merokok maka ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, dan ketika merokok mulut kita, lidah kita merasakan sesuatu. Jadi merokok itu tidak boleh ya, puasanya menjadi batal. Yang keempat adalah hilang akal atau gila. Orang gila atau orang yang tidak mempunyai akal, puasanya batal dan tidak diwajibkan untuk berpuasa karena orang gila itu tidak bisa berpikir secara jernih. Dia tidak mengetahui mana yang baik dan buruk. Yang kelima adalah diinfus. Ketika kalian sakit dan diinfus oleh dokter, maka puasanya batal karena diinfus itu dimasukkan cairan ke dalam tubuh agar kalian tidak dehidrasi.
Yang keenam adalah keluar haid. Haid adalah keluarnya darah pada perempuan yang sudah dewasa. Kalian anak-anak belum mengalami ini ya. Kalau udah dewasa nanti mengalami haid. Saat puasa kita harus dalam keadaan suci. Haid adalah darah kotor yang membatalkan puasa. Nah, makanya ketika kalian melihat mama tidak berpuasa, itu biasanya karena mama sedang mengalami haid atau mens. Jadi mama tidak berpuasa karena mama sedang mengeluarkan banyak darah. Yang ketujuh adalah nifas. Saat nifas, ibu mengeluarkan darah. Darah yang keluar adalah darah kotor yang membatalkan puasa. Karena kan berpuasa itu harus dalam keadaan suci. Yang kedelapan adalah murtad. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Halo kawan, perkenalkan, namaku Detsi si kurma yang manis dan baik hati. Pagi ini tepatnya pukul 3:30, aku sedang berada di meja makan bersama teman-temanku. Ada Raisa, Cika, dan Kelly. Kita semua akan melakukan perjalanan yang seru ke tubuh manusia saat manusia berpuasa. Iya, kami berada di meja makan ini untuk makan sahur mereka. Jadi, mau tahu perjalanan kami? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ruang makan, membuka tudung saji, dan menemukanku di sana bersama teman-teman. Dia sudah mengambil Raisa, Cika, dan Kelly. Setelah selesai memakan mereka, pasti habis itu aku. Benar saja, sekarang tiba giliranku. Sekarang aku sudah berada di mulut. Aroma apa ini? Oh iya, aku baru ingat kalau sedang berada di mulut orang yang sedang berpuasa. Mulut orang yang berpuasa itu memang memiliki aroma yang khas. Hal itu terjadi karena saat perut kosong, asam lambung meningkat dan menguap keluar melalui rongga mulut. Tunggu, aku akan menempel di dinding gusi agar manusia ini segera minum. Dan aku bisa langsung menuju tempat selanjutnya tanpa dikunyah. Wah, ternyata manusia ini banyak sekali minumnya. Iya sih, pada saat kita berpuasa, kita dianjurkan minum banyak, sekitar 2 liter sehari atau setara dengan 8 gelas air. Mari kita lanjutkan perjalanan. Anggap saja kita sudah di dalam tubuh manusia ini selama 8 jam. Lihat, ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar. Ayo kita masuk ke dalamnya. Di sini terlihat kosong, bukan? Ya, karena kita berada di lambung orang yang sedang berpuasa. Tentu saja Raisa, Cika, dan Kelly sudah menjadi bubur di sini. Kita menuju ke bawah ya. Astaga, ada apa itu? Aduh, panas sekali. Au! Aku harus keluar dari asam lambung ini. Untung aku membawa peci yang bisa berubah menjadi kapal untuk menyeberangi lautan asam ini. Ajaib, bukan? Nah, sekarang aku bisa terus bicara denganmu sepanjang jalan. Jika tidak, aku akan bernasib sama dengan temanku tadi. Sebelum kita menuju tempat selanjutnya, akan aku jelaskan dulu keadaan di tubuh ini. Saat berpuasa, organ hati akan bekerja dengan cara membantu pemecahan glukosa yang disimpan di hati. Pada titik ini, tubuh memasuki keadaan yang disebut gluconeogenesis yang bisa menandai tubuh ke mode puasa. Selain hati, di kantung empedu, aku lihat cairannya lebih pekat dari biasanya saat manusia tidak puasa. Hal ini berguna untuk persiapan pemecahan lemak ketika nanti seseorang berbuka puasa. Sedangkan di pankreas akan berhenti memproduksi insulin. Perjalanan selanjutnya yaitu ke usus kecil. Aku masih memakai kapal yang aku naiki tadi karena di sini ada cairan dan aku tidak bisa berenang, kawan. Oke, organ yang berliku ini sangat panjang, sampai-sampai panjangnya setara dengan tinggi jerapah. Karena hanya sedikit makanan yang masuk, maka proses penyerapan nutrisi di sini pun akan berhenti. Usus hanya akan bergerak normal setiap 4 jam. Oh, tidak.
aku terdorong ke depan. Aku rasa sekarang aku sudah berada di usus besar. Karena terbatasnya asupan cairan yang masuk, maka penyerapan air di usus besar ini pun dikontrol. Dengan begitu, keseimbangan cairan dalam tubuh tetap terjaga. Wah, cahaya apa itu? Kenapa semakin terang ya? Ternyata aku sudah sampai di anus. Itu tandanya perjalanan ini sudah selesai. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.